Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa kajian webinar Masjid Al-Irsyad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi. Ini yang kedua kali bagi saya kaitannya dengan Tarbiyatul Aulad fil Islam, langsung live seperti ini. Satu kajian yang memang menitik beratkan untuk kita bersama-sama punya tanggung jawab untuk mengawal amanah yang Allah bebankan kepada kita, yaitu putra-putri kita. Kita juga berdoa mudah-mudahan mereka semua menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang qurratu ain, anak-anak yang menjadi penyejuk mata bagi kita semua insyaallah. Tentu kita berharap apa yang kita kaji ini bisa kita laksanakan, bisa kita amalkan, karena memang mustahil kita akan bisa maksimal mengawal anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah kalau kemudian kita tidak tahu bagaimana caranya. Islam melalui kitab sucinya Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup banyak memberikan gambaran kepada kita, teori yang aplikatif buat kita, bagaimana kita membesarkan anak-anak kita. Walaupun sebenarnya para pemirsa, berbicara tarbiyatul aulad ini tidak apa-apa ya, saya mengulangi lagi biar nyambung pembahasan ini sehingga kita masuk pada tema yang kita angkat malam ini. Ini sangat bergantung kepada kita tentunya, orang tua. Mustahil kita akan bisa mendidik anak-anak kita kalau kita juga tidak menjadi orang yang baik. Kita tidak menjadi seorang suami yang menjadi teladan buat istri kita di rumah dan menjadi panutan buat anak-anak kita di rumah. Ibu, para istri juga mustahil akan bisa mengawal anak-anak kita kalau kita juga tidak memberikan contoh yang baik. Dan ini panjang lebar saya bahas, silakan lihat di YouTube yang sudah dikawal oleh teman-teman Masjid Al-Irsyad tentang kajian ini. Sudah masuk episode yang keberapa sekarang ini? 64 ya atau 65, saya kurang tahu. 65 ya. Silakan dilihat bagaimana apa peran kita sebagai orang tua, sebagai ayah dari anak-anak, sebagai ibu dari anak-anak kita. Lalu apa tugas masing-masing kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Bahkan kita sudah bahas siapa istri kita, siapa suami ibu, lalu apa peran yang kita tunjukkan di tengah-tengah rumah tangga kita terhadap anak-anak kita. Sebab ada kaidah yang berbunyi demikian, mafil aba mafil abna fil aba. Apa yang ada pada anak itu sebenarnya itu adalah contoh yang ada pada orang tuanya gitu. Jadi apa yang kita miliki ini pasti dicontoh oleh anak-anak kita. Nah, saya sudah membahas panjang lebar sekian pertemuan ini. Ada beberapa tanggung jawab yang memang harus dipikul kita sebagai orang tua ini. Yang pertama adalah at-tarbiyah al-imaniyah, tanggung jawab pendidikan iman, pendidikan akidah, pendidikan tauhid yang perlu kita tanamkan buat anak-anak kita. Ini sudah saya bahas panjang lebar.
apa konsekuensinya, bagaimana kita menanamkan iman kepada anak-anak kita, bahkan sejak istri kita mengandung atau istri lagi hamil. Ini juga sudah diatur oleh agama kita. Salat yang perlu kita perhatikan, sehingga nanti apa kata-kata pertama yang perlu disampaikan pada anak kita di saat dia lahir, dan silakanlah lihat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah at-tarbiyah al-khuluqiyah, mas'uliyat tarbiyah al-khuluqiyah, tanggung jawab pendidikan moral, akhlak. Ini juga sudah panjang lebar, karena inilah esensi agama kita yang perlu kita tanamkan buat anak-anak kita. Kemudian yang ketiga adalah at-tarbiyah, mas'uliyah tarbiyah al-aqliyah. Bagaimana kita punya tanggung jawab untuk mendidik, mentarbiyah akal pikiran anak kita. Apalah artinya anak kita cerdas, apalah artinya anak kita, mohon maaf, berakidah dengan benar, berakhlak, akhlaknya indah dan memukau, tapi tidak cerdas. Tell me, bermasalah dari aspek pikirannya, pasti tidak akan bisa maksimal nanti kita akan mendidik anak kita. Nanti kita, ini sudah saya bahas panjang lebar pula, tanggung jawab pendidikannya, dengan di sekolah mana dia harus masuk, siapa teman-teman yang harus bisa mewarnai cara berpikirnya dan lain sebagainya, sudah saya bahas masalah ini. Kemudian juga yang keempat adalah mas'uliyah at-tarbiyah al-jasadiyah, tanggung jawab pendidikan fisiknya. Ya, iman sudah kokoh, sudah bagus, akhlaknya indah dan memukau, pikirannya cerdas, tapi sakit-sakitan. Ini juga tidak akan maksimal nanti kita akan mengawal anak-anak kita. Ini sudah saya bahas juga. Ya, dari pola tidurnya, cara makannya, makanan apa yang harus kita berikan kepada dia, termasuk juga hal haram yang kita dapatkan dari penghasilan kita. Ini juga akan mempengaruhi kesehatan fisik anak-anak kita. Nah, terakhir ini yang sudah kita masuk dan sudah berjalan sekian pertemuan, yaitu at-tarbiyah atau mas'uliyah at-tarbiyah an-nafsiyah, tanggung jawab pendidikan kejiwaan, mental, ya. Karena nanti kita akan mendapatkan fenomena di lapangan, anak-anak kita ini ada namanya zahiratul khajal, fenomena anak minder, ya, tidak mau bergaul, muncul perasaan malu yang berlebihan. Ya, kalau malu secara umum, malu terhadap apa-apa yang dilarang oleh agama itu sangat kita anjurkan, tapi ada malu tidak pada tempatnya. Anak ketemu orang takut, merasa tidak bisa, tidak pede dia. Ya, nanti juga ada fenomena yang kedua, ini sudah saya bahas. Yang kedua juga adalah zahiratul khauf, fenomena takut. Anak takut. Takut ini sesuatu yang fitrah, ya. Tapi kalau takut kemudian melebihi sesuatu yang lumrah dalam kehidupan ini, kemudian dia punya perasaan takut, ngelihat orang takut, lihat kegelapan takut, ya, ngelihat gambar-gambar yang agak serem sedikit takut gitu, dengar suara-suara yang aneh takut. Ini perlu kita antisipasi. Ini ada kaitannya dengan masalah akidah, masalahnya yang harus kita perhatikan bersama-sama. Dan ini sudah saya bahas panjang lebar. Biasanya ini peran dari orang tua yang suka menakut-nakuti anaknya, ya, dengan kegelapan atau makhluk-makhluk yang aneh, ya, dan lain sebagainya. Ini harus hati-hati. Atau ibu yang berlebihan dalam menakut-nakuti anak, sedikit-sedikit awas gitu, sehingga anak tidak bisa mengeksplor dirinya, ya, dalam kehidupan kesehariannya gitu. Atau anak dibiarkan dia hidup menyendiri, ya, bahkan setiap ketemu orang langsung anak letakkan supaya tidak terganggu dalam pergaulan, dan anak akhirnya muncul perasaan enak dengan kesendiriannya. Ya, ini juga harus hati-hati. Termasuk juga adalah kisah-kisah khayaliyah, kisah-kisah khayal, ya, menceritakan anak tentang setan berlebihan, menceritakan anak tentang gondoruo, ya, menceritakan anak tentang mak lampir, menceritakan anak tentang suara apa gitu dan lain sebagainya, atau kisah-kisah cita-cita yang memberikan anak rasa takut,
ya, menghayal, karena memang anak itu mempunyai daya khayal yang luar biasa dalam kesehariannya. Ini juga harus kita antisipasi. Nah, di pertemuan terakhir yang kita bahas, dan inilah malam ini saya ingin melanjutkan para pemirsa yang dimuliakan Allah, adalah zahiratus syu'ur bin naqsi, fenomena punya perasaan kurang. Ya, apakah kurang dari sisi khilqiyahnya, bukan khuluqiyahnya ya, khilqiyahnya, cacat fisiknya. Ya, mudah-mudahan anak kita tidak cacat, anak kita disempurna. Ya. Tapi kadang-kadang ada anak, para pemirsa yang dimuliakan Allah, diberi oleh Allah matanya agak sipit, banyak gitu. Matanya atau terlalu lebar gitu. Lalu kemudian kita selalu ketika mengomentari anak kita ini dengan bahasa-bahasa yang membuat dia semakin kerdil, merasa kurang, tidak sempurna fisiknya. Ada anak hitam, ya. Padahal kita keluarga semuanya umpamanya sawo matang semua atau putih semua, tiba-tiba kita punya anak hitam, beda dengan yang lain gitu. Hati-hati kita mengantisipasi, mengomentari terhadap kekurangan secara fisik yang dimiliki oleh anak kita. Atau anak kena polio, atau anak mohon maaf matanya cacat satu, ya, atau telinganya lebih besar sedikit dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang kadang-kadang Allah menciptakan, yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan manusia ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ada juga cacat karena memang sakit dari awal. Ya, apakah sakit ini? Ya, saya jadi teringat bagaimana sahabat-sahabat saya dulu. Sakitnya sakit sejak kecil. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asma. Ya, jadi dia enggak besar-besar karena kekurangan oksigen. Kurus bawaannya seperti itu. Ya, kadang-kadang atau cacat dia kalau bahasa kita ini penyakit ayan. Ya, kesurupan. Ya, bukan kesurupan, ayan kalau bahasa ininya, bahasa kedokterannya itu. Orang kena tiba-tiba sakit seperti itu, tidak sadar ya. Dan berbagai macam kondisi yang ini harus kita antisipasi. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, anak-anak kita semuanya anak-anak yang sempurna. Ya, sempurna akhlaknya, sempurna imannya, sempurna pemikirannya, sempurna fisiknya. Tapi kita tidak tahu, tiba-tiba nanti anak punya cacat secara fisik, ya, dan lain sebagainya. Tiba-tiba jadinya ada 6. Ya, ada itu, ya. Atau jadinya numpuk, jamaah sekalian. Beda dengan anak-anak yang lain. Bagaimana kita harus mencikapi hal-hal seperti itu. Nah, yang repot lagi, ada fenomena berkurangnya ini karena disebabkan oleh faktor-faktor pembinaan yang keliru dari kita. Awamil at-tarbawiyah, atau faktor-faktor pembinaan, faktor-faktor tarbiyah yang kita berikan kepada anak-anak kita itu. Nah, disinilah kemudian para ulama mencatat paling tidak, katanya dalam kitab ini ada 6, ya, ada 6 faktor, ada 6 fenomena yang sering kemudian anak menjadi kurang, tidak beda dengan teman-teman yang lain. Ada syu'ur bin naqs, ada perasaan kurang dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Apa itu? Yang pertama, ini sudah saya bahas di pertemuan yang lalu, yaitu at-tahkiru wal ihanatu. Karena orang tua atau lingkungan atau kakak-kakaknya atau saudaranya atau miliunya, yang paling banyak biasanya dari orang tuanya ini, ya, suka menghina, ya, meremehkan, merendahkan, tahkir, merendahkan anak-anak kita. Nah, contoh dalam kitab ini dikatakan, kita sering mendengarkan ayah dari anak-anak ini, kita orang tua atau ibu dari anak-anak ini, ya, ketika kemudian mensifati anaknya yang baru pertama kali dia berbuat kekeliruan. Contoh, ketika pernah sekali waktu dia berdusta, langsung disebut kadzab, ya, pendusta, ya. Kemudian ketika dia mencoba sesekali memukul adiknya sampai menangis, ya, sampai dikatakan anak yang
Kalau bahasa kita ini bahasa yang kasar, nakal, bukan hanya nakal, syirri ini kalau bahasa kita bajingan ya, ya dan lain sebagainya. Atau sekali waktu anak, mohon maaf, mengambil dari kantong abinya, kantong ayahnya, bolpennya. Abinya mencari kemana-mana, tiba-tiba dipegang sama anaknya, langsung dimarahin, diucapkan dengan kata-kata yang tidak sesuai dengan apa yang dia perbuat itu, maling, pencuri, bahasa-bahasa yang membuat dia jadi kecil hatinya, jadi minder, punya perasaan kurang, sudah dicap oleh orang tuanya sebagai maling, bisa dibayangkan, ya, dan lain sebagainya. Memecahkan apa namanya gelas gitu, arogan, tidak perhatian, padahal baru pertama kali memecahkan gelas gitu, memecahkan piring dan lain sebagainya. Namanya anak kecil, ya pastilah anak kecil kalau tidak pernah memecahkan piring. Tadi juga anak cucu saya juga begitu, para pemirsa. Nah, kita jangan sampai membuat dia kaget, apalagi sampai menyalahkan, pada kesalahan dari kita sendiri. Dia ingin menyerahkan gelasnya itu pada orang tuanya sibuk berbicara dengan yang lainnya. Akhirnya anak ketika orang tua begitu salah megang, jatuh. Kita tidak boleh kemudian memarah-marahi, ya. Sampai kalau dia marahi nanti dia merasa minder, merasa berkurang, ya, kurang. Ya. Ada syu'ur bin naqs, ada perasaan kurang pada dirinya, seperti itu. Atau ya ini yang paling banyak, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, anak ketika disuruh-suruh tiba-tiba muncul rasa malasnya. Lalu kita mengatakan nadainahu, kita memanggil dia ya kasul. Apa kasul ini? Bolos, malas, dablek dan lain sebagainya gitu. Ini adalah bahasa-bahasa yang kemudian dilarang oleh agama kita untuk apa yang namanya at-tahqir wal ihana. Nah, akhirnya apa? Kalau udah terbiasa dari teman-temannya, dari orang tuanya, apalagi dengan bahasa-bahasa seperti itu, sehingga dia melekat, Pak. Saya tidak dihargai sama orang tua saya, sehingga merasa salah terus-menerus, sehingga ya akhirnya kemana-mana dia tidak pede menunjukkan kelebihan dirinya di tengah-tengah masyarakat, ya, seperti itu. Saya sudah bahas di pertemuan yang lalu bagaimana dialog Sayyidina Umar dengan seorang anak yang nakal, yang kemudian orang tuanya tidak sanggup mendidik anaknya, kemudian melapor pada Amirul Mukminin. Ternyata ketika dipanggil, anak ini cerdas rupanya, ya. Dia mencoba untuk minta kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, sebelum kau memvonis kami, kata dia, apakah anak itu punya hak kepada orang tua? Ya, ada hak. Apa kata dia? Ya, dia harus selektif memilih ibunya, memberikan nama yang baik, ngajari pada anaknya kitab Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Ini semuanya, kata anaknya, tidak pernah diajarkan kepada kami, ya Amirul Mukminin. Ibuku adalah Zenjia. Zenjia ini kalau bahasa kita ini orang apa ya, orang liar di lapangan gitu, perempuan-perempuan nggak karuan, nggak jelas nasabnya, nggak jelas siapa keluarga besarnya, ya. Dia tidak memberikan nama kepadaku dengan nama yang baik, kemudian dia tidak pernah mengajariku Al-Quran, apalagi hadis-hadis Nabi gitu. Sampai keluar kata-kata Sayyidina Umar, laqad aqqaqtahu qabla ayyu'iqqaq, dia telah durhaka kepadamu, engkau telah mendurhakai dia sebelum dia mendurhakaimu, kata Sayyidina Umar gitu. Laqad asa'ta ilaih ya qabla ayyusi'a ilaik, engkau telah berbuat buruk, ya, berbuat jahat kepadanya sebelum dia berbuat jahat kepadamu gitu. Dan lain sebagainya gitu, ya. Nah, inilah kira-kira para pemirsa yang dimuliakan Allah yang perlu kita perhatikan. Nah, seharusnya kita ketika ngelihat ada sesuatu yang salah pada anak kita ini, cobalah dengan pendekatan-pendekatan tarbiyah yang baik, jangan ditahkir. Hatta anak itu sudah mencuri sekalipun, ya, mencuri uang banyak, Pak, dan kita tahu gitu, pelan-pelan dengan bahasa-bahasa yang lembut, dengan bahasa-bahasa yang menyentuh, itu beda pendekatannya. Nanti akan membuat dia sadar dibandingkan yang kemudian kita marah-marahin dia, dibuka aurat dia di hadapan kakak adiknya, ya, disebarkan semua kesalahannya pada orang lain, apalagi sampai orang tuanya cita-cita lagi, Pak, pada orang lain, anakku mencuri di rumah dan lain sebagainya. Dia semakin mengkristal nanti kejahatannya, ya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Pernah sekali waktu saya pernah menceritakan dia di pertemuan yang lalu, insya Allah saya ulangi lagi saja biar nyambung. Ketika coba lihat bagaimana pendekatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang anak
yang anak muda ya, yang kemudian dia minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, ata'dzan li fi zina? Ya Rasulullah, bisa enggak kau berikan izin kepadaku untuk melaksanakan zina gitu. Insyaallah salat 5 waktu saya kerjakan. Ya, luar biasa. Puasa Ramadan saya akan laksanakan. Zakat kalau saya punya kelebihan akan saya keluarkan. Haji akan saya tunaikan. Semua. Satu saja ya Rasulullah, izinkan saya zina gitu. Ini pada waktu itu para pemirsa, Sayyidina Umar sudah mengeluarkan pedangnya katanya itu. Loh kok datang menemui Nabi minta izin zina, dan zina sudah jelas apa larangannya dalam Al-Quran, dan sudah cukup banyak kisah-kisah bagaimana zina ini dieksekusi oleh Rasulullah pada waktu itu. Apa kata Nabi? Fasahhan nas bihi, para sahabat semua pada teriak, gemes, mau marah, ingin menghina anak pemuda ini. Di hadapan Nabi berbicara seperti itu. Coba lihat bahasa Nabi. Fadana hatta jalasa baina yadayhi, kemudian dipanggil sama Nabi, didekatkan, kemudian duduk bersama Nabi. Kemudian dipegang sama Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atuhibbu li ummik? Qala la, ja'alani Allahu fidaka ya Rasulullah. Kata Nabi, gimana pendapatmu kalau ada orang pingin berzina, cuma yang mau dizina itu ibumu sendiri? Langsung para pemirsa, muka anak ini berubah gitu, harga dirinya muncul gitu. Ini Pak, tidak ditahkir, tidak dijelek-jelekkan sama Nabi, tapi digiring dengan diskusi, dengan komunikasi yang menyentuh hati dia. Sadarkan anak itu. Kadzalikan nas la yuhibbuna li ummahatihim. Begitulah manusia kata Nabi. Orang-orang juga tidak pingin ibunya itu dizinai sama orang lain gitu. Boleh jadi yang kau zina itu adalah ibunya orang lain kata Nabi. Diturunkan sama Nabi, atuhibbu libnatik? Bagaimana kalau orang zina itu nanti yang dizina itu adalah nanti kalau punya anak perempuan, anakmu dizinai pula sama orang lain gitu. Qala la, ja'alani Allah fidaka ya Rasulullah. Allah, apa kalau bahasa kita? Semoga Allah bisa menebusmu ya Rasulullah, bisa membebaskanku ya Rasulullah gitu. Kadzalika nas kata Nabi. La tuhibbuna li banatihi, la yuhibbu li banatihi, mereka tidak suka zina dengan putri-putrinya gitu. Diturunkan sama Nabi, bagaimana kalau orang zina itu dengan saudara perempuanmu? Sama juga jawabannya para pemirsa. Bagaimana kalau yang zina itu dengan bibimu gitu? Sampai terakhir pada sepupunya sendiri gitu. Semua muncul rasa emosinya, disentuh sama Nabi, tidak dikedilkan, tidak dijelekkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu sadar betul, Allahu Akbar. Fawada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak bisa bayangkan para pemirsa kalau tangan Nabi sekarang menyentuh dada kita, Pak. Ya, dada orang yang kita kerdilkan selama ini, yang kita anggap hina selama ini. Diletakkan sama Nabi ala sadrihi. Fawada'a yadahu ala sadrihi, pegang sama Nabi dadanya, dilihat sama Nabi. Setelah sebelumnya disadarkan sama Nabi, Allahumma tahhir qalbahu waghfir dhanbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, subhanallah, sucikan hati, dada dan hati orang ini, bersihkan dada orang ini. Ya Allah, ampuni semua dosa anak ini. Ya Allah, jaga ya kemaluan anak ini gitu. Faqama min baini yaday nas wa laysa syai'un abghad alaihi minaz zina. Kemudian berdiri anak ini dan dia memproklamirkan dirinya, tidak ada mulai sekarang perbuatan yang paling saya benci daripada zina gitu. Ini kalau kita setiap melihat ada kekurangan pada anak-anak kita, jangan langsung dieksekusi, jangan langsung dilemehkan, jangan langsung dilecehkan, jangan langsung diburuk-burukkan, dihina. Sentuh perasaannya. Inilah pola tarbiyah Rasulullah kepada anak-anaknya, sehingga anak itu sadar, Pak, nanti saya salah gitu. Tapi disentuh, ada solusi yang jelas ya, yang digambarkan sebagaimana Nabi menggambarkan kepada kita seperti itu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang paling sering kita dengar kisah A'rabi ya, A'rabi. Ini namanya Aqra' ibn Habis. Al-Aqra' ibn Habis. Ini Badui yang memang orang Badui ini, Pak, para pemirsa yang dimuliakan Allah, orang dari kampung gunung, tidak punya peradaban. Mereka biasa setiap buang kotoran, buang air di mana-mana.
tiba-tiba datang masuk, ada orang berkerumun di masjid Nabi, dia juga berkerumun. Saat berkerumun rupanya kebelet pipis gitu. Kemudian dia mojok di pojokan masjid, kemudian dia mau pipis di situ. Para sahabat semua faqaman nas ilahi liyaqau ilaihi fihi. Semua para sahabat berdiri untuk kemudian memberikan pelajaran. Pengen memukul orang ini, Badui ini gitu. Faqala Nabi, coba lihat. Nabi tidak menghina, tidak menyalah-nyalakan. Coba lihat apa kata Nabi, dauhu, biarkan kata Nabi. Wa ariku ala baulihi sijla minal ma. Sudah nanti biarkan dia selesaikan. Karena memang pada waktu itu para pemirsa, masjid ya tidak sebagaimana masjid kita saat ini ya. Masjid pada waktu itu memang hamparan tanah, belum ada karpet, belum ada apa gitu, padang pasir. Ya. Sehingga kata Nabi, biarkan selesaikan kencingnya, nanti tuangkan air yang banyak, insya Allah kencingnya nanti ikut dengan air itu ke bawah. Ya. Fa innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Kalian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Misi kita ini untuk memudahkan semua masalah. Jangan membuat orang lari, kata Nabi SAW itu. Baru setelah itu dipanggil sama Nabi pemuda ini. Ya, Aqra' bin Habis ini. Tuh lihat tuh wajah-wajah sahabatmu. Ya kenapa ya Rasulullah kok tidak ada senyum? Kira-kira begitu Pak bahasa lepasnya para pemirsa. Kata Nabi, gini, ini apa kira-kira? Dia bingung, aku lihat orang ngumpul-ngumpul, ya aku ikut ngumpul. Ini masjidnya Allah Subhanahu. Tidak tahu kalau itu masjid para pemirsa. Masjid. Oh, berarti aku salah tadi pipis ya? Ya memang salah kata Nabi. Nanti kalau publik pipis keluar ya kata Nabi. Bahasa-bahasa yang sangat indah jamaah sekalian ya. Itulah bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul mengatakan dalam hadis Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli." Allah itu sangat lembut. Suka pada kelembutan dalam segala sesuatu. Lembut dalam berbicara, lembut dalam berkomunikasi, lembut dalam gurauan-gurauan kita, lembut juga ketika menyelesaikan masalah problem umat juga. Kasar ini tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, ini sekarang kan juga bermunculan ya dalam kondisi kita saat ini ya, tidak hanya urusan anak ini, termasuk juga dalam urusan dakwah. Dakwah kadang-kadang kalau disampaikan, naam hak itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi al-haq kalau disampaikan dengan cara yang kasar, orang lari dari kita itu. Innama bu'ithtum muyassirin la mu'assirin kata Nabi. Kami ini diutus untuk memudahkan, tidak ingin menyengsarakan umat ya. Rangkul umat ini dari tidak tahu sampai jadi tahu. Apalagi dakwah ini kan mengajak, bukan menghukumi. Ngajak orang ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan bahasa-bahasa yang sangat lembut. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta ghaddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum. Masya Allah. Wastaghfir lahum. Itu pun nanti itu wasyawirhum fil amri. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Saya tidak bisa bayangkan orang bermasalah diajak suruh musyawarah gitu. Coba, kadang-kadang banyak orang bermasalah di lapangan secara moral tapi ide-idenya bagus gitu. Kadang-kadang kita tidak mau ngambil ide-ide orang yang bagus-bagus karena ngelihat akhlak dia sebelumnya gitu. Padahal kita belum pernah memperbaiki akhlaknya. Ini ayat ini sekaligus para pemirsa, ini gambaran buat kita jangan cepat-cepat memvonis orang. Sebab yang ngasih hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan risalah ini dengan cara yang baik. Nanti orang itu dapat hidayah atau tidak itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi nanti begitu mendapatkan hidayah dari Allah, ide-idenya Pak lebih cemerlang dari apa yang sudah kita perbuat selama ini gitu. Dan itu banyak. Saya akhir-akhir ini banyak mendapatkan fenomena seperti itu. Orang-orang yang jauh dari kita pelan-pelan kita dekati, begitu kita rangkul, ide-idenya luar biasa. Terjadi percepatan dalam dakwah ini. Ya, seperti itu. Apalagi ini kepada anak-anak kita. Dan kita sedang membahas tarbiyatul aulad ya. Anak-anak kita itu lebih harus kita kawal lagi, tunjukkan kelembutan kita kepada mereka ini. Innar rifqa kata Nabi dari hadis riwayat Imam Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Kelembutan itu ketika ada pada sesuatu itu pasti menghiasi orang itu. Orang kalau sudah lembut, walaupun ilmunya biasa-biasa tapi lembut, itu lebih nyampe pada orang daripada orang ilmunya banyak tapi kasar gitu. Ya, kita juga orang tua juga begitu gitu. Kalau sudah lembut, itu ngomong sedikit didengar sama anak kita. Tapi kalau terbiasa
biasa apa kalau bahasa kita ini comel ya, biasa nyerocos gitu, kasar, tidak pernah merangkul pada anak-anak kita, menghina, menjelek-jelekkan, terus tidak ada baiknya pada anak kita. Apa yang terjadi? Ya itulah anak yang tidak menghargai kita. Ya, seperti itu. Wala yanza'u min syai'in illa syana. Dan ketika sudah dicabut dari sesuatu pasti akan bermasalah orang itu, banyak masalah, akan rusak orang itu. Nauzubillah. Subhanallah, Rasulullah juga mengatakan dari sahabat Jarir bin Abdullah, yaqul man yuhrimur rifqa yuhrimul khaira kullah. Orang ya yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kelembutan, artinya jauh dari kelembutan, itu berbagai macam kebaikan secara keseluruhan akan jauh dari orang itu. Ya, makanya kasar ini ya tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Lembut ya, akhi, lembut. Apalagi kepada anak-anak kita seperti itu. Nah, inilah kira-kira yang perlu kita perhatikan, hati-hati menghina, meremehkan anak-anak kita, ya. Kalau salah sedikit, ayolah kita cari rangkul anak kita. Kalau perlu bawa keluar, ajak jalan-jalan, kemudian pelan-pelan kita arahkan di mana kesalahannya itu. Seperti itu. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah, satu lagi yang saya sampaikan adalah amil ad-dal al-mufrid. Ini juga sering terjadi terutama pada orang tua. Ya, kita ibu terutama ya, ibu yang paling sering ini, yaitu selalu memberikan arahan berlebihan, kontrol yang berlebihan, overdosis, sehingga anak tidak bisa bergerak sama sekali gitu. Ini juga nanti anak merasa tidak punya keleluasaan gitu. Bergerak sedikit, ayo ya, ditakut-takuti atau dimarah-marahin gitu. Ya, mau berbicara suruh diam gitu, diam. Akhirnya anak tidak bisa mengekspor dirinya gitu, mengekspresikan dirinya, mengutarakan isi hatinya, tidak mampu, minder yang muncul gitu, sehingga nanti kemana-mana muncul asy'ur bin nafas, asy'ur bin naqs, punya perasaan kurang dalam hidupnya itu. Tolong para guru juga ya, para guru di TPA, di TPQ atau di guru-guru SD khususnya yang sekolah dasar itu, utama yang masa-masa pertumbuhan pada anak kita. Saya paham masing-masing anak beda-beda daya tangkapnya, tapi sadarilah para ustadz dan ustadzah, guru-guru yang ada, Allah itu sangat adil ya, Allah itu sangat bijaksana. Ada anak pintar, tapi di sisi yang lain ada hal-hal yang kadang-kadang menjadi catatan buat kita. Ada anak yang biasa-biasa saja, tapi menonjol di bab yang lain. Ada anak yang tidak nyambung-nyambung matematika gitu, tapi aspek sosialnya luar biasa. Ayo kita sibukkan dengan bab-bab seperti itu. Memang kita dibuat cerdas gitu. Ya, apalagi orang tua. Kita di rumah, macam saya ini punya anak 4, masing-masing anak 4 ini karakternya, wataknya beda-beda satu sama lain. Dan kalau kita menikmati, kita tahu nanti bagaimana menempatkan diri ketika berkomunikasi pada masing-masing anak yang kita miliki ini. Terutama anak yang masih kecil-kecil ya. Dan saya kadang-kadang ketika udah baca seperti ini ya mau nangis sendiri ya. Ya, ini antara ilmu yang saya dapatkan dengan aplikasi di lapangan dan kesiapan mental kita sebagai orang tua kadang-kadang tidak nyambung gitu. Illa man rahimah rabbuna, kecuali Allah merahmati kita semua. Ya. Ayo kita mulai bab-bab seperti ini. Hati-hati ad-dilalil mufrid ya, apa kalau bahasa kita ini, memberikan arahan yang berlebihan, kontrol yang berlebihan gitu. Ya, anak sudah waktunya tidur dilihat, sampai anak tidak pede, mau tidur pun tidak pede gitu, karena dikontrol terus-menerus sama orang tuanya gitu. Ya, kasihlah kebebasan pada anak kita. Selama itu kebebasan dalam hal-hal yang wajar. Ketika dia berteman dengan teman-teman yang baik, tawakal kita pada Allah, imbangi dengan doa-doa kita. Jangan ikut, lagian kita capek, bisa stres kita aja para pemirsa yang dimuliakan Allah. Kalau kemudian kita terlalu berlebihan seperti itu, buat kita pun juga capek, dan buat anaknya pun dia tidak punya kebebasan, sehingga beda dengan anak-anak yang lain seperti itu. Nah, oleh karenanya, kalau kita melihat kita sering melihat di lapangan beberapa hal yang suka terjadi ketika anak yaran nas fi iqdami wa syaja'atin wa huwa fi khaufin wa jubnin. Semua teman-temannya itu pada berani tampil, dia tidak berani tampil. Ya.
Anaknya suka olahraga, dia di rumah saja dan lain sebagainya gitu. Ya, semua orang pada bergerak, bermain ceria, dia sendirian, merenung gitu. Asik dengan dunianya sendiri. Itu karena kita yang kadang-kadang salah dalam mendidik putra-putri mereka dengan cara-cara yang seperti itu. Ini panjang kalau saya kaji bab ini. Tentu menghadapi semua itu kita sebagai orang tua hanya dituntut para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah saya gambarkan, tanamkan akidah dengan benar, ajari anak kita ibadah dengan benar, akhlak yang baik, jaga fisiknya, cerdaskan akal pikirannya. Kemudian bab seperti ini kita kembali pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab kita ini berjalan di atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ta'mik aqidatil qada wal qadar fi nasil abawain hatta ya'taqida anna ma yusibu auladahum bi sihatin wa marad. Apapun yang menimpa pada anak kita. Ini kan banyak orang tua takut kayak corona begini sampai anak tidak boleh keluar sama sekali. Betul-betul jadi penjara rumah kita ini. Lah, ya silakan keluar di halaman rumahnya, silakan bermain dengan anak tetangga dalam batas-batas. Ini corona itu menimpa kepada orang-orang yang memang sudah pergaulannya sangat bebas, sebebas-bebasnya, yang kita tidak tahu. Kalau sama-sama kita sudah tahu sama-sama bersih, sampai takut sehingga anak terkungkung gitu. Di rumah juga jenuh juga gitu. Ini kalau orang tua tidak punya cara, ya bagaimana membahagiakan anak-anak kita, bagaimana menggembirakan mereka, jenuh. Nanti kalau sedikit dimarahin gitu. Akhirnya anak tidak muncul. Ya, kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ingat, kita berjalan di atas takdir Allah, sehat, sakit, yang menyehatkan Allah, yang beri sakit juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih nikmat pada anak kita Allah, yang membuat sukses pada anak kita juga Allah. Gagal pun itu atas izin Allah. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kira-kira begitu ya malam ini apa yang bisa saya bahas. Ini sudah masuk waktu Isya. Tapi karena kita di sini ya, kita langsung dialog dan diskusi sampai jam 7 ya. Kita sepakati insyaallah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Semoga apa yang kita bahas ini baru masuk pada poin ketiga ya. Fenomena at-tarbiyah, fenomena tarbiyah al-nafsiyah, kejiwaan kita ini, mentalitas yang dimiliki anak kita, yaitu fenomena merasa kurang, tidak sempurna apa yang dimiliki oleh dirinya. Salah satunya adalah kita sudah bahas 3. Yang pertama itu adalah tahqir wal ihana, karena kita selalu meremehkan, menghina, mengkerdilkan anak kita, kemudian kita berlebihan dalam memantau anak kita dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu sebab ya yang membuat fenomena yang terjadi pada anak kita sehingga memiliki sifat-sifat seperti itu. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan dari semua sifat-sifat yang saya gambarkan seperti tadi. Masih ada lagi sebenarnya nanti al-mufaddalah bainal aulad, nanti saya akan bahas di pertemuan berikutnya. Kadang nanti ada orang tua, para pemirsa, membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Ini juga membuat anak juga kurang ya, merasa kurang dalam kehidupannya. Kemudian al-ahad al-jasadiyah, ahad jasadiyah, cacat fisik, nanti saya bahas pula. Kemudian al-yatmu, keyatiman, abahnya meninggal sementara ibunya hidupnya pas-pasan. Lalu bagaimana kita sebagai pamannya, bibinya, tetangganya untuk mengangkat moralitas anak ini. Kemudian yang terakhir adalah kefakiran hidup ya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sambung pelan-pelan lah sampai kita tuntas membahas masalah ini insyaallah. Barakallahu fikum.